Deadpool memang jagoan breaking the fourth wall. The backup yang kemarin. Halo, kami dari sebuah. Ya, kita ini sebenarnya konten tiba-tiba sekali karena sudah lama tidak ngonten, terus kita lagi mau ngobrol bahas soal film yang baru-baru ini menghebohkan. Tidak bisa ditahan untuk kita ngobrolkan film. Harus kita keluarkan teori. Tidak bisa lama-lama. Harus langsung sekarang ya. Nah, by the way, ini disclaimer dulu. Ini pendapat pribadi. Ini teorinya kita pribadi juga. Sama teori yang kita dengar lah. Kalaupun ada yang tidak setuju, bisa komen. Ayo kita diskusi saja karena ini teori sebagai orang yang suka film. Bukan hanya sekedar fans Marvel. Karena kalau fans kita suka Marvel. Dan satu lagi. Ini tanpa naskah. Ini kita berjalan langsung saja. Jadi mungkin ada hal yang mungkin nanti kita tidak sengaja. Ini murni kita tidak sengaja, bukan karena kita setting. Iya, kasih tahu dulu spoiler alert. Tapi sebelumnya itu kita minum kopi in time. Nah, oke, lanjut. Oke. Mungkin kita bahas filmnya dulu. Kalau menurut gue, satu kata yang menggambarkan Deadpool dan Wolverine. Saya itu sih memang sesuai kata-katanya Deadpool, Marvel Jesus. Penyelamatnya Marvel. Kalau saya fan service. Itu juga sih. Itu film ditujukan hanya untuk fansnya dan betul. Itu fan service. Di kalau luar dari yang sama sekali tidak ikuti Marvel tidak bakalan anggap seru ini film. Karena ini siapa? Kenapa orang berteriak? Ini apa? Ini bagaimana? Dan begitu. Terus secara cerita, maaf sekali, kurang. Menurutku kurang karena karakter developmentnya kurang. Terus beginilah, langsung saja kita belak-belakan saja secara plot ini. Secara plot itu juga sih masalah plotnya berulang menurutku karena film-film yang lain template-nya itu sama. Ada penjahat yang ingin menghancurkan multiverse dan di sini juga seperti itu. Iya. Tujuannya juga menyelamatkan multiverse, jadi mengulang saja. Sama dan mengulang, iya. Kita tidak bisa pungkiri PS6 ini kan bahasnya soal multiverse-nya Marvel. Tapi itu selalu dijadikan template bagi villainnya. Cassandra Nova, saya kurang sekali Cassandra Nova. Iya, karena satu backstory-nya cuma dijelaskan melalui ceritanya sendiri atau dari mulutnya sendiri. Ini kan makanya ini fan service karena kalau misal fans pasti dia tahu Cassandra Nova ini saudara kembarnya Charles Xavier, terus dia bunuh Charles Xavier tapi gagal dan akhirnya dia yang mati begitu lah. Terus paling ganjal maksudnya pas Deadpool mau bunuh dia bilang yo ampun saya tidak bunuh kasih lepas ini helm dan pasti dilepaskan itu helm sudah dia jadi baik karena kau tidak bunuh saat tadi saya kasih kau jalan ke sana. Habis itu pas dorang ketemu ulang jadi jahat ulang. Terus tapi kan itu penyebabnya karena dia dapat mesin penghancur timeline kan. Iya. Terus alat mesin penghancur waktunya tidak dijelaskan. Ini diciptakan dari apa? Siapa yang ciptakan? Apakah Ouroboros? Si Ouroboros. Saya ingat ada out-outnya. Ouroboros kan yang atur mesin di TVA itu. Dia teknisinya TVA. Teknisi tapi utama. Dia sama sekali tidak ditunjukkan di sini. Itu juga The Void-nya vibes-nya sangat berbeda sama di Loki. Beda sekali. Dia The Void versi ini Mad Max. Kau nonton Mad Max? Mad Max. Dan memang Deadpool juga cemooh Mad Max Fury di situ. Dia bilang Furiosa. Dia mention Furiosa. Dia dia lakukan adegannya di Mad Max itu dalam Deadpool. Pakai kepalanya sih Sabertooth. Iya, Sabertooth. Terus yang lagi tidak dijelaskan universe-nya Deadpool ini bagaimana sudah? Universe-nya Wolverine ini bagaimana sudah? Wolverine setelah ditinggalkan Wolverine hilang itu bagaimana sudah? Dia pindah ke rumahnya Deadpool sama anaknya. Berarti universe yang ditinggalkan Wolverine maksudnya bagaimana nasibnya? Iya, bagaimana nasibnya? Mungkin bukan dia anchor-nya di situ. Bisa jadi juga. Kita bahas kebaikannya lah, maksudnya ke positifnya lagi. Bertabur bintang tentu saja. Sekali. Dan ada orang yang marah kalau misal yang lain itu dibilang cameo. Ya, karena itu orang-orang itu mempengaruhi jalan ceritanya, bukan hanya
hanya lewat di belakang. Kalau hanya lewat di belakang boleh disebut cameo. Walaupun memang ada cameo. Ada. Dan banyak sekali. Loki Dimension, Doctor Strange Dimension. Kayaknya saya kira banyak sekali Dimension. Ternyata Deadpool sebagai karakter meta yang bisa tahu segala hal di Marvel itu kelihatan sekali di film yang ini. Breaking the fourth wall. Itu ditunjukkan sekali di film yang ini. Bahkan sampai di luar Marvel pun dia bahas. Mad Max sama yang lain-lain kan juga dia bahas. Disney, Fox, sampai dia bahas sekali Fox. Dia cemooh sekali sebagai kalau misal kau datang nonton Deadpool dan kau hanya berharap sama nonton Deadpool sebagai hiburan, kayaknya sah dan kau bakal terhibur sekali. Iya, cuman pasti kalau sama sekali tidak tahu apa-apa, bingung di part-part yang orang teriak di dalam bioskop. Pasti. Itu Elektra yang versi Ben Affleck yang jadi Daredevil tuh. Saya kaget karena saya nontonnya yang ini Matt Murdock-nya itu yang main di She-Hulk. Blade. Terus Dimension hanya ada satu Blade. Ditanya hanya ada satu Blade. Dia bilang sendiri tuh. Tapi saya baca kemarin Blade ini kan dia diajak ke Ryan Reynolds tuh, tidak menyangka bakal bisa terjadi kayak begitu. Dan karena dia berpikir Marvel kan sudah case baru Blade dan bakal dibuat sudah yang barunya. Ngomong-ngomong soal case baru, nanti kita bahas soal case baru. Sebentar. Terus kita bahas film-film yang dari filmnya yang orang banyak bahas sebelum diputar ya. Kayak Lady Deadpool terus dan tidak kelihatan mungkin orang banyak sekali bilang, "Wih, Taylor Swift itu." Atau Blake Lively, ternyata cuma suaranya ini kasih tunjuk, mukanya tidak. Tapi jelas dari suaranya orang bilang Blake Lively, istrinya Ryan Reynolds. Adegan siapa? Deadpool yang begini-begini katanya ada Andrew Garfield. Ada katanya. Dan juga Deadpool kayaknya terlalu banyak kasih bocor di teaser dan trailernya. Tidak kayak Spider-Man kemarin. Saya sempat baca sama orang bahas, dia bilang saya tidak begitu merasa excited sama film ini karena itu terlalu banyak yang di-tease sebelum penayangan filmnya. Kalau misal kayak X23 kayaknya tidak usah dikasih lihat di trailer supaya dia kasih kejutan kan. Tapi menurutku kita sama-sama tahu kalau Marvel belakangan ini lagi flop sekali kan. Menurutku itu caranya dorang buat kasih naik ulang flop untuk orang nonton Deadpool lagi, untuk orang nonton filmnya lagi. Betul sekali. Tapi dengan bayangkan jarak dari Deadpool sama film Marvel sebelumnya itu lumayan loh. Lumayan jauh. Dan juga dengan berkorban kasih tunjuk satu case yang mana X23 itu terbayar sih dengan kemunculan Fantastic Four. Kemunculan siapa? Johnny Storm, The Human Torch-nya Fantastic Four yang orang kira, "Weh, Captain America." Itu saya juga itu lucu sekali sih. Tapi bajunya kenapa? Biru, saya agak. Dia pertama dikasih warna biru. Apakah bajunya ini baju pas Endgame, tapi bukan abu-abu putih sama karena kelihatan biru sih itu. Baru pakai jubah dia jadi kelihatan ada empatnya. Keren. Superhero landing lah. Keren. Udah dia tuh excited sekali, dia kira itu Captain America karena dia fans sama Captain America tuh. Henry Cavill itu juga. Sepertinya itu jangan terlalu berharap bakal dibuatkan film Wolverine versi Henry Cavill ini. Jangan terlalu berharap karena kemungkinan itu lagi-lagi hanya fan service. Kan karena kan Henry Cavill itu pernah di fancast dari fansnya. Bagaimana kalau dia yang tapi diwujudkan betul itu kayak ini yang kau mau ngotot, ini yang kau mau ambil. Saya kasih lihat kau ini yang kau mau. Dan ini sumpah ini film gila sekali sih. Break the fourth wall-nya Deadpool itu ternyata segitunya sampai dia bahas keuangannya Disney, keuangannya dia bahas Feige bagaimana. Dia betul dia olok-olok Disney sendiri di filmnya Disney. Iya betul, keren. Dan apalagi namanya? Dia adegan yang paling gila sekali breaking the fourth wall-nya tuh, dia tinju kamera, diambil mic boom, baru dia bicara di kamera keren. Itu lagi fight scene lagi. Itu breaking the fourth wall the next level. Deadpool memang jagoan breaking the fourth wall. Walaupun sebelumnya She-Hulk sampai di kantornya Marvel. She-Hulk sampai ketemu Kevin sih. Bukan hal yang baru sebenarnya, cuma bagi kita ya
Wih, segininya. Iya, sampai dia pegang kamera. Kan cuma ngobrol. Sampai yang di TV kan dia bilang, dia tahu kalau dia sekarang lagi syuting. Iya. Bukan lagi di TV, lagi ngobrol sama Blind Al. Iya. Dia bilang kita lagi syuting. Terus dia bahas soal larangan-larangan yang dilarang Kevin Feige di film MCU. Di film tidak boleh. Karena Disney toh. Jadi juga Deadpool ini film Disney pertama yang R-rated kan? Dia tidak MCU pertama R-rated. Dan di film ini dia tidak kasih tunjuk adegan dewasa. Iya, benar. Dibandingkan yang 1 dan 2. 1 dan 2 kan. Satu yang lebih banyak sih. Satu itu 2 sudah terlalu. Sebenarnya ada sedikit tapi cepat-cepat itu ada yang cepat di terakhirnya yang dia mengingat masa-masanya sama Vanessa. Itu pun diambil dari klip yang klip sebelumnya paling masih ada backup yang kemarin. Mungkin 2 tahun ke depan sampai di Secret Wars lebih banyak film yang bahas X-Men menurut kayaknya. Bisa jadi. Harusnya. Bisa Karena jadi. Bisa jadi itu untuk mengedukasi penonton-penonton Marvel baru yang masih muda yang tidak tahu X-Men. Tidak sempat nonton X-Men. X-Men juga kan kacau sih. Maksudnya ada banyak. Banyak. Kau harus mulai dari mana? Itu juga. Marvel X-Men itu kayak universe-nya beda-beda lagi. Dan banyak pemerannya ganti-ganti berapa kali kan. Kecuali Logan tentunya. Logan Until You're 19. Dan kemarin sempat saya nonton interview. Katanya ya, saya tahu betul tidak. Ryan Reynolds bilang Marvel berhasil bikin Hugh Jackman setuju dengan membuat beberapa film lagi ke depan. Anjir. Kayak saya tahu benar tapi itu ditis di itu interviewnya ada orang 2.